مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفه مشكورا وفعلي به محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة وصلات المؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القائم في جميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة منا وسورة واكشف لهما كربة المكروبين وقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتد والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وإدهم بتأييد من عندك ونصر على المعادين دينا بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ada burung di atas dahan. Dahannya ada di pohon beringin. Saya ucapkan salam pembukaan kepada semua para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Perkenankan kami sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj dan Tarhib Ramadan di Mushola Nurul Iman yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Nurul Iman pada hari Kamis 24 Maret 2022.
Yang pertama adalah sambutan yang akan disampaikan pertama oleh Ketua Pengurus Mushola Nurul Iman, yaitu Bapak Haji Mustaqim, yang akan diwakili oleh Bapak Haji Sukojo. Lalu yang kedua, sambutan dari Ketua RT 006 RW 011 Bapak Royani, yang akan diwakili oleh Bapak Oni Yulianto Eskom. Lalu yang berikutnya, sambutan dari tokoh masyarakat, guru kita Bapak Dr. Andes Haji Budi Yusuf. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Ahmad Hakul Hamdi. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Lalu acara berikutnya adalah Mau'idhah Hasanah, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Yai Haji Dr. Sayyid Kutub MH, yang insya Allah beliau akan datang pada malam hari ini. Acara berikutnya adalah doa yang pertama oleh Al-Ustaz Haji Abdul Hadi SAG, dan yang berikutnya adalah doa oleh Al-Ustaz Haji Abdul Rahman Rojali LCMA. Lalu acara terakhir adalah penutup dan doa. Memasuki acara yang berikutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan pengurus Mushola Nurul Iman yang disampaikan oleh Bapak Haji Sukojo. Kepada beliau dipersilakan. Halo, boleh saya berdiri? Boleh ya? Boleh, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang saya hormati guru kami, yaitu guru tetap Bapak GRS Haji Budi Yusuf, dan guru kami yaitu yang kedua adalah Bapak Haji Abdul Hadi SAG. Juga yang saya hormati guru kami Bapak Haji Abdul Rahman Rojali LCMA, dan pencerah kami yaitu pada Haji Dr. Said Kutub MA, dan kori kita yaitu Ahmad Hakul Hamdi. Juga jamaah Mushola Nurul Iman, para bapak, para ibu, serta anak-anak kami yang kami sayangi, juga kepada jamaah Mushola Haful Jannah semuanya, terima kasih semuanya telah menghadiri yaitu Isra Mi'raj dan sekaligus Tarhib Ramadan. Perlu kami sampaikan di sini, saya mewakili daripada pengurus Mushola Iman sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la haula wa la quwata illa billah. Pertama, izinkan kami mewakili sambutan daripada Ketua Mushola Iman, yaitu Bapak Haji Mustaqim. Kami telah berkonfirmasi, saya diizinkan untuk menyambut atau berterima kasih kepada jamaah Mushola Iman, khususnya para bapak, para ibu, dan anak sekalian. Yang pertama adalah mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, yang selama ini kami melayani kurang memuaskan atau kurang maksimal sebagaimana layaknya yang Bapak Ibu harapkan. Kedua, yaitu berterima kasih sekaligus memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada para donatur dan jamaah semuanya yang telah bersama-sama berpartisipasi, yaitu memakmurkan Mushola Nurul Iman, yaitu sebagai rumah kita bersama, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Adapun ada kekurangannya, kami terus saja mohon maaf karena kita melayani tidak maksimal.
Yang ketiga, yaitu kami segenap pengurus mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan kekuatan, juga Allah memberi ridai, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus pada pribadi, juga mewakili keluarga. Tentunya di sini adalah saya yang paling banyak dosa dan kesalahan ya Pak Abdul ya. Saya adalah yang paling banyak dosa, kesalahan. Mohon kiranya karena ini menjelang bulan Ramadan, bulan suci, mudah-mudahan kita sedalam-dalamnya mohon maaf kepada jamaah sekalian, baik para bapak, para ibu, juga anak-anak sekalian. Ridho ya bapak sekalian? Ridho. Yang mudah-mudahan kita selama menjalani puasa diberikan bukan oleh Allah Subhanahu, dan mudah-mudahan kita diridhonya, amin ya rabbal alamin. Itu saja 3 poin yang perlu saya sampaikan. Atas kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Haji Sukojo mewakili pengurus Mushola Nurul Iman. Sambutan yang kedua adalah sambutan dari Ketua RT 06 RW 11 yang akan diwakili oleh Bapak Oni Yulianto. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati guru-guru kita, Bapak Ustadz Haji Abdul Hadi SAG, Bapak Dr. Andes Haji Budi Yusuf, Bapak Haji Sukojo, Ustadz Nur Rahman, dan yang lainnya yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Saya mewakili pengurus RT 06 dan RW 011, yang mana pada saat ini Bapak RT kita, Bapak Anoyani, sedang dalam Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina khamsa shalawatin fi khamsati awqat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadha ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Dr. Andes Haji Budi Yusuf. Begitu juga para orang tua, para asatidzah, para hujjat yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau-beliau sekalian, Bapak RT, Bapak RW, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semuanya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak pada hari kiamat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bu,
manggilnya ibu-ibu aja. Kenapa? Bapak-bapak udah keseringan ketemu ya? Iya kan kalau hari Minggu pagi ibu-ibu nggak ada ya Pak ya? Bapak-bapak kan saya manggil ibu-ibu kan? Walaupun ada suaminya di sini manggil doang, manggil biar dia dengar di sono ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Bu. Pak, biar adil panggil juga Pak. Ini kita memperingati Isra dan Tarhib Ramadan, menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Yang pertama Isra dan Mi'raj. Kita udah sering dengar apa itu Isra, apa itu Mi'raj, bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab yang disusun oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki yang berjudul Al-Anwarul Bahiyah fi Isra wal Mi'raj Khairil Bariyah, ada diceritakan bahwasanya ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berjalan dengan malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kemudian sampai di sebuah tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Ketika beliau sedang naik di langit ke-1, kedua, beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sekelompok manusia, di depannya ada hidangan, yang mana di tengah-tengahnya itu adalah, Alhamdulillah telah hadir bersama-sama dengan kita Kiai Haji Dr. Said Kutub MA, yang mana nanti beliau akan menyampaikan hikmah Isra dan Mi'raj kepada kita semua. Dan beliau juga salah satu dai Damai Indonesia di TV One. Jadi kalau biasa lihat di TV, sekarang ada di depan kita. Dan alhamdulillah beliau juga adalah guru kami juga. Jadi ternyata beliau temenan di Facebook sama saya lihat, wah alhamdulillah ternyata beliau teman di Facebook juga. Dan beliau dosen kami ketika belajar dulu di kampus. Untuk itu kita langsung masuk acara yang berikutnya, yaitu puncak yang akan dimulai dengan pembacaan kalam ilahi oleh Al-Ustaz Ahmad Haqqul Hamdi. Kepada beliau dipersilakan. لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن
إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita yang mulia, Kiai Haji Abdul Hadi SAG, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, diberkahi dalam setiap langkahnya, dan diterima seluruh amal solehnya. Dan juga yang kita muliakan Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Rahman Rojali, Al-Ustaz Haji Budi Yusuf, dan juga yang kita muliakan Ketua DKM Mushallah Nurul Iman Ustaz Bapak Dr. Andas Haji Mustaqim MPD, dan juga Ketua RT 006 RW 011 ya, Bapak Royani SPD, dan juga tokoh kita Dr. Andas Haji Budi Yusuf. Mudah-mudahan semua yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga MC kita Ustaz Nur Rahman. Masya Allah. Yang saya muliakan para asatidz, para alim ulama, para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah langkah kita menuju rumah Allah kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dosa kita dari akil balik sampai saat ini dalam keadaan terang benderang kita melakukannya dengan bangga ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi, suami istri, orang tua, anak cucu tidak ada yang tahu, tapi Allah menatap kita. Alladzi yaraka hina taqum, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian berputus asa rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Langkah kita yang berikutnya menuju rumah Allah, Allah akan meninggikan derajat kita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang bicara ataupun orang yang mendengar, akan tetapi orang yang paling pandai, orang yang paling cerdas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidaklah berkumpul di antara rumah Allah, mereka membaca Al-Quran, mereka berzikir kepada Allah, kecuali akan datang kepada mereka ketenangan di hati-hati mereka. Allah kucurkan rahmat untuk mereka dan para malaikat bersama mereka, dan Allah membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat yang mulia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minal dhulumati ila nur. Para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya, Pak? Sudah pada makan apa belum nih? Sudah pada ngantuk banget kayaknya nih. Zikir-zikir, nunduk-nunduk, lama-lama tidur, bangun-bangun, ini cepet banget ceramahnya. Kita terlalu khusyuk istirahatnya ya. Yang mau tidur terusin Pak, gak usah malu ya. Kalau nggak tahu diri ya. Kalau kita tidur belum tentu bangun ya. Belum tentu bangun. Mudah-mudahan yang di sini panjang umur. Namanya umur nggak ada yang tahu.
Nama yang umur nggak ada yang bisa jadi bapak-bapak, ibu-ibu duluan, saya belakangan. Atau kebalikannya saya belakangan, bapak-bapak, ibu duluan. Tapi kalau dilihat dari fisik kemungkinan saya duluan. Takziah ke rumah bapak ibu. Mudah-mudahan yang hadir di sini panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak. Gak cukup dengan amin doang. Amin satu menjelang kiamat kita nggak ikhtiar, nggak bakalan dapat duit. Ini apa Pak? Jari. Udah malam begini. Ini namanya jari. Duit, ikutin nih. Duit bukan segala-galanya. Segala-galanya cukup. Duit tidak dibawa mati, Pak. Duit tidak dibawa sama now nggak punya duit seperti orang. Jodoh nggak kemana. Jodoh nggak kemana-mana nggak dapat. Saat sudah nikah, sudah berkeluarga, istrinya nanya, Pak, kita nggak jalan-jalan, Pak? Kan kita jodoh. Kalau jodoh nggak kemana, bilang aja nggak punya duit. Ini jomblo, kira kuat jomblo nih. Jomblo, masih banyak yang jomblo di sini. Banyak. Ikutin doanya, Allahumma dari pelana, iman rozak pena. Itu snack yang dibuang. Ini snack yang dibuang. Makan. Serius doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doa apa? WC. Masuk WC hafal, keluar WC nggak hafal, bisa masuk, nggak bisa keluar, ya. Mudah-mudahan yang di sini banyak rezekinya. Yang jomblo ikutin yang jomblo nih. Bapak-bapak jangan nambah lagi nih Pak. Bu, mau masuk surga nggak Bu? Bu, mau masuk surga nggak Bu? Syaratnya gampang. Satu doang, ikhlas. Yang penting suaminya nikah lagi. Canda Bu, saya kalau gara-gara gini saya nggak diundang lagi, ya. Canda. Nah, ibu-ibu gampang masuk surganya. Yang pertama kerjain yang wajib. Pertama adalah jaga sholatnya. Nanti nih Isra Mi'raj kaitannya dengan sholat. Jaga sholatnya wajib apa sunnah? Sholat wajib. Wajib. Yang kedua puasa Ramadan kerjain. Wajib nggak? Isra Mi'raj, tarhib Ramadan. Selesai nggak materi kita? Udah selesai pokoknya. Pertama sholat, yang kedua puasa Ramadan, yang ketiga jaga diri, jaga kehormatan. Wajib nggak Bu? Wajib. Yang keempat taat kepada suaminya Bu. Gampang nggak Bu? Bisa nggak Bu? Nggak ada yang jawab nih. Nah, ibu pintu surganya nih ada di mari nih, ya ada di mari nih. Ada di suaminya. Kalau suaminya ridho, insya Allah ibu masuk surga. Kalau empat yang tadi dipenuhin, sholat dijaga, Ramadannya dikerjain, jaga dirinya dijaga. Yang keempat taat suami, silakan pilih pintu di antara pintu surganya Allah Subhanahu. Gampang nggak Bu? Nggak ada yang jawab deh. Gampang apa susah? Yang keempat yang susah ya. Ibu tuh pintu surganya ada di mari nih, ya ada di suaminya. Kalau suaminya ridho, insya Allah masuk surga, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bapak-bapak nih, yang nafasnya udah Senin Kamis, nggak saya yakin di umur, tahu aja. Ini umurnya luar biasa, muda. 17 kan rata-rata? 17 kabur ya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Kata Nabi, usia umat Nabi Muhammad SAW, ma baina sittin ila sab'in. Kisaran 60 sampai 70 tahun. Aqalluhum mayajuz alik. Yang lebih dari itu enggak banyak. Yang 69 siap-siap tahun depan. Bilang pesan wasiat ke anak kita, jangan lu jual tanah yang di depan. Kenapa Pak? Pengalaman dia nih. Kesian kita punya anak. Utang negara udah banyak. Jangan kasih utang ya. Kesian. Kita dulu bahas ilmu warisan. Ada yang nyeletuk nih, Ustaz, kita gimana bahas warisan yang ada utang ya? Jangan nurunin penyakit, jangan nurunin utang. Negara aja udah banyak utang, sian. Mudah-mudahan anak-anaknya kaya semua. Kalau kesalahan tetangga, kalau dia belum mati jangan dikubur. Kalau belum mati jangan dikubur, ya.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru pengantar nih. Insyaallah kan kita sampai jam 2 nih, siap ya? Are you ready? Saya lupa lagi beda angkatan kita nih, ya. Jadi sampai jam 2 siap nggak Bapak-bapak, Ibu? Siap. Yang siap silakan, sebentar lagi pamit, ya. Ya baik. Sekarang tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 24. Sekali lagi saya tanya nih, ini hari tanggal berapa nih? 24. Katanya bahas Ramadan, berarti sekarang bulan Sya'ban. Berapa tanggal Sya'ban sekarang? 20. Udah pasrah aja udah. Kita minyak goreng mau naik jadi, ya kan? Mau kayak apa namanya apa aja jadi, ikut aja pasrah aja ya. Ikut aja. Sekarang tanggal berapa Sya'ban? 20, 22. Cepet apa mau lama-lama nih ya. 22 Sya'ban. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban. Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Jadi kata Nabi, bulan Sya'ban itu kebanyakan orang lalai, yaqfulun nas. Manusia kebanyakan lalai mengingat Allah. Padahal bulan Sya'ban bulan penuh berkah, diapit 2 bulan yang hebat. Satu kemarin bulan apa namanya? Bulan Rajab, bulan haram, dimuliakan oleh Allah, melakukan amal soleh lipat gandakan. Bagus nggak? Allah membuka bulan haram, Allah tutup dengan bulan haram. Allah menginginkan kita baik, akhirnya pun juga baik. Mudah-mudahan yang hadir husnul khatimah. Amin. Siapa yang mau masuk surga angkat tangan. Siapa yang mau duluan? Giliran duluan, oh enggak. Syarat masuk surga harus mati dulu. Siapa yang mati duluan? Utang masih banyak, mati ya. Mudah-mudahan kita panjang umur sehat walafiat. Nah jadi itulah bulan haram. Masuk setelah bulan Sya'ban namanya bulan Ramadan. Satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan penuh dengan keberkahan namanya bulan Ramadan. Ini luar biasa. Diapit tuh tengah-tengah bulan Sya'ban. Sya'ban istri Nabi paling terakhir mengganti puasa wajib yang lalunya ditinggalin karena uzur syar'i bulan Ramadan. Ibu-ibu udah pada ganti belum Bu? Oh, ada yang jawab nih. Kan udah gak ada puasa lagi ya? Puasa nggak Bu? Ganti bulan Sya'ban terakhir. Bulan Sya'ban juga turun ayat tentang diperintahkan kita sholawat kepada Nabi Muhammad. Saya tanya nih Bapak Ibu semua. Saya kalau tanya di sini Bapak Ibu nggak jawab bukan berarti nggak tahu, ini tahu semua. Karena khawatir ya aja nggak mau jawab, bener nggak? Ya jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita sholat nggak? Perintahin sholat. Memerintahkan kita zakat nggak? Zakat. Diperintahkan bayar pajak nggak? Hah? Ada nggak? Perintah tuh ya harus wajib tuh ulil amri. Kemudian diperintahkan kita puasa nggak? Perintahin. Tapi Allah ngerjain nggak? Yang bener nih. Yang bener nih. Nah, Allah ngerjain sholat nggak? Allah puasa nggak? Allah haji nggak? Nah kan kita ibadah buat dia, bener nggak? Berarti Allah nggak ngerjain, kita yang dikerjain. Anak-anak ada sih, Iron Man, Ultraman kalah kan? Satu sayapnya nutupin bumi. Makanya malaikat tercipta dari cahaya. Kalau diturun Lailatul Qadar, dia berbentuk kayak kita nih hancur meledak di bumi. Cahaya kan nggak ngaruh, bener nggak? Cahaya. Dia walaupun padatnya luar biasa, nggak berpengaruh buat kita dan juga dia nggak kelihatan. Itu besarnya luar biasa. Kalau semuanya ditampakkan gede nggak? Dia di Baitul Ma'mur Sidratul Muntaha. Di wujudnya asli dikasih lihat. Yang segede gitu, sehebat, sepintar, secerdas, sekuat dan secepatnya. Ya, itu malaikat Jibril alaihissalam dijelaskan dalam surat At-Takwir, dijelaskan dalam surat An-Nazi'at, dijelaskan dalam surat An-Najm. Hebatnya malaikat Jibril alaihissalam. Itu saja malaikat Jibril alaihissalam yang gede, yang besar. Kita nggak bisa bayangin, nggak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dimaksain, kebakar. Sampai ke Sidratul Muntaha, nyerah dia mundur teratur. Saya nggak bisa masuk. Yang bisa masuk satu-satunya makhluk adalah Nabi Muhammad. Sebentar aja kita nggak ingat Allah, setan, kuntilanak, kudurwo, sundol bolong, robolong, jadi teman kita.
Makanya senantiasa harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia kalau ngikutin hawa nafsunya, dia lebih rusak daripada binatang. Percaya nggak? Pernah dengar nggak? Bahkan lebih rusak daripada setan dia. Kalau bahasa Quran, ulaika kal an'am bal hum adall, lebih sesat daripada binatang. Kalau setan, pernah nggak kita dengar setan bunuh orang tuanya? Setan bunuh anaknya pernah nggak? Manusia pernah bunuh orang tuanya nggak? Anaknya pernah dibunuh nggak? Makanya kata setan, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Benar nggak? Manusia tuh kejam banget, sadis dia. Ini kita yang model begini aja, napasnya Senin Kamis dapat minyak susah banget. Contoh nggak? Benar nggak? Ada orang antri berkilo-kilo, belum nyampe udah mati. Zalim nggak begitu? Hati-hati, itu bahaya. Manusia bahaya. Nggak boleh melakukan kezaliman. Orang bisa begitu. Manusia tega bunuh orang tuanya. Melontot dikit bacok, senggol bacok, mana nggak? Itu informasi kita dapatkan di TV One. Tetangganya melototin, kesinggung dia. Manusia itu kalau dimenahan hawa nafsunya, kalau malaikat itu wajar taat kepada Allah karena dia nggak punya nafsu. Udah kerjaannya taat doang. Ada yang mereka kerjaannya zikir aja, ibadah aja, sujud aja. Emang kerjaannya begitu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah kemudian mustahil dia melakukan dosa. Itu malaikat nggak ada sifat dosanya. Kemudian kalau setan kuntilanak sudah bolong, dia ini setan mustahil melakukan kebaikan. Kebalikannya, manusia tengah-tengahnya nih. Kalau dia ngikutin hawa nafsunya lebih rusak daripada binatang, mungkin juga setan. Tapi kalau dia mampu menahan hawa nafsunya, derajatnya malaikat. Dialah Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang saleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah Nabi Muhammad SAW. Perintah yang paling dahsyat kalau selama ini amal ibadah, Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi turun ke bawah. Tapi giliran amal ini transaksinya di langit. Allah langsung mengundang Nabi Muhammad SAW. Berarti ini bukan kaleng-kaleng di ibadah, bukan main-main di ibadah. Kalau sholatnya bagus, amal yang lainnya bagus. Hajinya udah nggak ditanya, puasanya udah nggak ditanya. Kalau sholatnya bagus, gimana mau bagus? Azannya nggak kedengeran, dimatiin, gas di suara anjing, ada nggak? Nauzubillah min. Kecilnya dia bukan ini berarti dia, bukan diazanin, digonggongin ya. Nauzubillah min. Nah, makanya sholat itu harus dijaga. Tadinya 50 jadi 5, pahalanya tetap 50. Setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Makanya kita ajak fursatan lil haji wal umrah. Mudah-mudahan yang hadir diberikan kesempatan haji dan umrah. Lagi-lagi nggak cukup dengan amin, harus ada ikhtiar. Amin satu menjelang kiamat, kita nggak ikhtiar nggak bakalan bisa ke Mekah. Emang ke Saudi naik odong-odong? Bayar, bener nggak? Usianya berapa? 90 tahun. Udah daftar haji belum? Udah. Berangkatnya berapa lama? 20 tahun lagi. Insya Allah sebelum berangkat sudah wafat. Walaupun umur kita nggak ada yang tahu, ya kan? Tapi pahalanya dapat nggak haji? Ada kesempatan haji umroh Pak, berangkat Pak. Niat mati di sana urusan dah, ya. Pokoknya gimana caranya berangkat? Jangan dibilang orang-orang yang sono tuh orang kaya semua. Jangan dibilang orang-orang yang ada kesempatan doang. Ini kita yang susah, yang sulit. Banyak yang berangkat? Banyak. Ibu-ibu kaya, kenapa tuh nggak mau haji? Belum ada panggilan. Siapa yang belum manggil? Malaikat Israfil. Ada kesempatan segera berangkat. Haji berapa lama? 40 hari. Itu kebanyakan selfie-nya di depan Ka'bah. Sama jalan-jalannya. Kurang lebihnya sepekan tuh haji. Umrah berapa lama? 2, 3, 4 jam. Sesuai dengan kecepatan kita, usutnya kita. Bisa sehari 3 kali umrah? Bisa nggak? Kalau yang belum bisa nggak ngerti dah. Udah di pondok dia dulu latihan. Atau blok M lantai ke atas. Ada kabah-kabahan ya. Sholat, ada nggak sholat maghrib 3 jam? Ada nggak? Ini imam jadi pakai lagi nih ya. Sholat taraweh, yang salah yang mana? Yang 11 sampai 23. Siapkan fisik kita, jangan letoy saat masuk bulan Ramadan. Kemudian juga mempersiapkan sakofiyah, wawasan keilmuan tentang puasa Ramadan. Puasanya apa? Betapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus doang. Karena matanya nggak dijaga, telinganya nggak dijaga,
mulutnya nggak dijaga, benar nggak? Yang sering ngomongin orang itu bapak-bapak, kalau ibu-ibu kan nonton bola, benar nggak? Kalau ibu-ibu, alhamdulillah Ustaz, saya dari pagi sampai maghrib nggak ngomongin orang, alhamdulillah. Tidak seperti tetangga sebelah, ya. Nah ini harus dijaga lisan kok. Dan Ramadan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampunin dosa kita kalau kita sesuai dengan tuntunan Nabi, mengharap ridho Allah, berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang enggak, Pak? Limpahan rahmat, ampunan dosa, dilipat gandakan pahala, yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat, ada malam lebih hebat daripada 1000 bulan, 84 tahun plus 3 bulan kata Ibnu Katsir. Berkahnya Ramadan. Makanya orang soleh dulu serius doanya berapa lama sebelum Ramadan? 6 bulan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka doa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku ke dalam bulan Ramadan, sampaikanlah Ramadan kepadaku, terimalah selama ibadahku di bulan Ramadan. Lewat Ramadan masuk Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 6 bulan setelahnya mereka kembali lagi berdoa agar amal ibadahnya selama di bulan Ramadan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang enggak, Pak? Suasana Ramadan berubah menjadi religi, percaya nggak? Musik berubah menjadi nasyid, berubah menjadi musik religi, benar nggak? Kita di siang hari ngelihat kecoa di bulan Ramadan ibarat kurma, kita lihat bensin ibarat marjan. Nada musikal paling hebat di bulan Ramadan adalah azan maghrib. Alhamdulillah. Makanya dari sesi akhir. Dan yang terakhir saya sampaikan begini, kata ulama, bulan Rajab adalah saatnya kita menanam, bulan Sya'ban menyiram, memanen pahala, puncaknya amal soleh. Saatnya kita memanen di bulan fidyatun ta'amu miskin, kita taat kepada Allah. Yang kedua berbagi, bagaimana tetangga kita, orang tua kita, keluarga kita berbagi dengan zakatnya, infaknya, sedekahnya, wakafnya. Yang mampu meredamkan panasnya nerakanya Allah adalah dengan sedekah. Orang wafat pengen dihidupin lagi, caranya harus dengan apa yang diinginkan, sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib, upayakan maksimal untuk ibadah tambahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di situ diturunkan Al-Qur'an. Satu halaman itu ada 15 baris. Satu baris rata-rata 30 huruf. Setiap huruf 10 kebaikan. 10 kali 15 kali 30 sama dengan banyak udah. Banyak udah. Kita mau minyak naik, mau murah, tahu udah pasrah ya. Satu halaman 4.500 kebaikan. Banyak nggak? Posisi manusia, kata Nabi Musa alaihissalam, dia komunikasi dengan Allah jaraknya ada 60 lapisan. Yang ada lapisan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang paling dekat adalah berikutnya umat Nabi Muhammad SAW. Saat dia menjelang berbuka, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala usianya, bahagiakan dunia dan akhirat. Bagi yang sudah wafat, Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadhil jannah, taman di antara taman surga. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami semua, keluarga kita, orang tua kita, anak cucu kita ke dalam bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Saya banyak bicara pasti banyak salahnya, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran pada guru kita Ustaz Said Kutub. Semoga yang disampaikan dapat diamalkan dan bisa menjadi penggerak untuk kita semua. Untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini akan disempurnakan dengan pembacaan doa yang mana akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Abdul Hadi. Kepada beliau dipersilakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna